Menurut data dari laporan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan, jumlah pasar rakyat atau pasar tradisional di Indonesia mencapai 16.235 unit pada tahun 2020. Ini merupakan angka yang fantastis, bukan? Pasar tradisional dianggap sebagai fondasi dasar perekonomian di setiap wilayah karena pasar tradisional merupakan cerminan dari ekonomi kerakyatan. Seperti yang kita ketahui pada era globalisasi ini, kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Banyak sekali penemuan yang pada akhirnya mengubah tata cara kebiasaan yang terjadi pada masyarakat. Hal ini tentu saja mendorong masyarakat dunia untuk meningkatkan pertumbuhan serta kemajuan negaranya pada setiap aspek kehidupan agar tidak ketinggalan. Salah satunya adalah pada bidang ekonomi. Elektronifikasi pada sistem pembayaran menjadi hal yang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Sistem pembayaran non-tunai atau cashless adalah sistem pembayaran yang tidak melibatkan uang secara fisik dalam proses transaksinya. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia atau BI telah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT pada 14 Agustus 2014 dengan tujuan untuk menciptakan sistem keuangan nasional yang bekerja secara aman, efektif, dan efisien. GNNT ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang kerap dijumpai dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima karena rusak atau tidak layak edar, serta mencegah kemungkinan peredarannya uang palsu. Namun dalam realisasinya, sistem pembayaran cashless ini masih saja mengalami berbagai macam kendala apabila diimplementasikan di pasar tradisional. Karena mayoritas pelaku pasar tradisional yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah serta lanjut usia, mereka beranggapan bahwa penggunaan teknologi pada sistem pembayaran cashless cukup sulit untuk mereka gunakan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penggunaan internet menurut kelompok umur 50 tahun ke atas pada tahun 2019 hanya sebesar 7,02% dan dari seluruh kelompok umur baru mencapai 12,83% untuk tujuan pembelian barang dan jasa, serta 6,46% untuk tujuan finansial. Maka dari itu, kami menawarkan solusi metode pembayaran cashless di pasar tradisional dengan sistem terpusat serta penggunaannya yang sederhana bernama Gelang Belanja. Gelang Belanja menerapkan prinsip cashless anti ribet dengan mengintegrasikan gelang berteknologi Near Field Communication atau NFC dan alat yang bernama Electronic Data Capture atau EDC yang tidak memerlukan smartphone seperti transaksi cashless lainnya, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan sangat sederhana. Untuk merealisasikan ide ini, pastinya dibutuhkan kolaborasi antara Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas dan penyedia jasa keuangan atau bank. Inkopas akan berperan sebagai penyedia sistem untuk proses pembayaran ini. Sedangkan pihak bank akan mengakomodir EDC serta fasilitator untuk menyimpan secara sementara uang elektronik yang beredar selama transaksi di pasar tradisional berlangsung. Pedagang yang terdaftar membership pada database Inkopas akan mendapatkan alat EDC yang kemudian akan dikenakan sistem sewa selama kurun waktu tertentu. Mekanisme penggunaan gelang belanja ini sangatlah mudah. Pembeli akan melakukan proses registrasi sekaligus pembelian gelang belanja dengan nominal saldo tertentu di loket yang tersedia di pasar tradisional. Lalu, kegiatan perbelanjaan akan berjalan seperti biasa dengan adanya tawar-menawar. Harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak akan diinput ke dalam EDC oleh pedagang. Dan untuk proses pembayarannya, pembeli dapat mendekatkan gelang belanja ke alat EDC dan memasukkan password untuk konfirmasi pembayaran. Saat saldo gelang belanja habis, tentunya pengguna dapat melakukan isi ulang saldo ke loket yang sudah tersedia. Dan tidak usah khawatir, apabila terjadi kehilangan atas gelang belanja, pengguna dapat melakukan pemblokiran akun ke loket atau ke call center dari gelang belanja. Kelebihan dari gelang belanja ini adalah fleksibilitas dan beragamnya opsi untuk para penggunanya. Seperti yang kita ketahui, teknologi NFC sendiri itu sudah tersedia pada smartphone sehingga integrasi antara gelang belanja dengan smartphone akan lebih mudah untuk dilakukan. Untuk pembeli yang memiliki akses terhadap smartphone,
Mereka dapat mengisi dan mengecek saldo secara online tanpa harus mendatangi loket di pasar. Selain itu, sistem penarikan uang untuk pedagang pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk pedagang yang memiliki rekening bank, mereka dapat memilih apakah uang hasil transaksi akan langsung dimasukkan ke rekening mereka atau diambil secara langsung dalam bentuk tunai. Sedangkan bagi pedagang yang tidak memiliki rekening bank, mereka dapat menyimpan uang hasil transaksi pada sistem yang ada untuk dapat selanjutnya diambil kapanpun mereka inginkan. Untuk menarik atensi dari masyarakat, tentunya metode pembayaran dengan gelang belanja ini dapat berkolaborasi dengan fintech company yang ada di Indonesia. Kolaborasi ini sangat memungkinkan adanya beragam promo serta penawaran untuk menarik masyarakat agar mau menggunakan sistem pembayaran cashless di pasar tradisional. Kedepannya, selain sebagai metode pembayaran di pasar tradisional, gelang belanja ini juga dapat menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat. Kegiatan lain seperti pembayaran untuk transportasi umum, tiket untuk menghadiri suatu acara, atau bahkan sebagai substituen dari kunci rumah pun dapat diintegrasikan dengan gelang belanja ini.